Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunda, NIM 19017065. Di sini saya akan bahas mengenai angkatan 70 80-an. Yang pertama, perkembangan kesusastraan. Pada periode 70-an telah memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang, antara lain wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Para sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikannya sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Perkembangan sastra Indonesia periode 70-an maju pesat, karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Sutarji menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutarji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju ke depannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Seperti yang dikatakan Putu Wijaya, bahwa kesusastraan itu adalah alat untuk mencurahkan makna agar dapat ditumpahkan pada manusia secara utuh, dan makna itu hendaknya disalurkan agar mengalami proses mengembang dan mengempis, masuk ke dalam kehidupan serta mengembangkan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan oleh manusia. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Selanjutnya, jenis-jenis puisi baru dan pencetusnya. Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas atau tidak terikat dengan beragam aturan. Puisi baru memiliki bentuk bebas dibandingkan dengan puisi lama seperti dari segi jumlah suku kata, jumlah baris, dan sajak. Jenis puisi baru terdiri atas dua macam, yaitu berdasarkan isi dan bentuknya. Berdasarkan isinya, jenis puisi yaitu balada, himne, edo, epigram, romansa, elegi, dan satire. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jenis puisinya yaitu distikon, terzina, kuatkan, kuin, oktav atau stanza, sekret, septime, dan soneta. Pencetus pada puisi baru ini adalah Muhammad Yamin, Chairil Anwar, Sanusi Pane, Djoko Pinurba, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Asmara Hadi, dan Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya, pengadilan puisi. Pengadilan puisi, tepatnya Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir, merupakan nama sebuah acara yang diselenggarakan Yayasan Arena. Acara ini diadakan di Aula Universitas Parahyangan, Bandung 8 September 1974 dan diikuti oleh sejumlah pengarang Indonesia. Dalam acara ini, Slamet Kirnanto yang bertindak sebagai jaksa membacakan tuntutannya yang berjudul "Saya Mendakwa Kehidupan Puisi Indonesia Akhir-akhir Ini Tidak Sehat, Tidak Jelas, dan Brengsek". Tuntutan Darmanto dan tuntutan Slamet Kirnanto secara tersirat dan tersurat memang terasa di dalam ketidakpuasan terhadap kehidupan puisi Indonesia pada saat itu. Ketidakpuasan itu antara lain menyangkut yang pertama, sistem penilaian terhadap puisi Indonesia. Kedua, kritikus sastra Indonesia. Ketiga, media yang memuat karya sastra Indonesia. Dan keempat, beberapa penyair Indonesia yang dianggap mapan. Itulah sebabnya mereka yang banyak disebut-sebut dalam pengadilan puisi di Bandung karena dianggap bertanggung jawab terhadap kehidupan puisi Indonesia. Sengaja diundang untuk berbicara dalam jawaban atas pengadilan puisi yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas dan Sastra Universitas Indonesia di Teater Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta,
21 September 1974. Sebuah acara yang dapat dianggap sebagai kelanjutan atau sambungan Pengadilan Puisi di Bandung. Dalam acara jawaban atas Pengadilan Puisi itu, H.B. Jasim, M.S. Huta Galung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Slamet Kirnanto kepada mereka. Selanjutnya pengarang dan karya sastra. Yang pertama yaitu Sutarji Khalzumbahri. Kumpulan puisinya berjudul O Amuk Kappa pada tahun 1981. Selain itu, kritik sastranya dilontarkan dalam masalah penulisan terkenal dengan nama Credo Puisi. Yang kedua yaitu Sapardi Djoko Damono. Kumpulan puisinya adalah Dukamu Abadi pada tahun 1969, Mata Pisau pada tahun 1974, Akuarium tahun 1974, Perahu Kertas tahun 1984, Sihir Hujan pada tahun 1989, Hujan Bulan Juni tahun 1994, dan Ayat-Ayat Api pada tahun 2000. Yang ketiga yaitu Ahmadun Yosi Herfanda. Karya-karyanya yaitu Ladang Hijau tahun 1980, Sajak Penari tahun 1990, Sebelum Tertawa Dilarang tahun 1997, Fragmen-Fragmen Kekalahan tahun 1997, dan Sembahyang Rumputan tahun 1997. Selanjutnya karya sastra yang menonjol. Angkatan 70, yang pertama O Amuk dan Kapak karya Sutarji Khalzumbahri. Yang kedua Hukla karya Leon Agusta. Yang ketiga Wajah Kita karya Hamid Jabar. Yang keempat Catatan Sang Koruptor karya F. Ibrahim. Yang kelima Dandik karya Ibrahim Sattah. Angkatan 80, yang pertama Pulau Buru karya Pramudia Anantatur, yang kedua Burung-Burung Manyar karya YB Mangunwijaya, yang ketiga Boko karya Darman Munir, yang keempat Ronggen Dukuh Baru karya Ahmad Tohari, yang kelima yaitu Lupus karya Hilman Hariwijaya. Selanjutnya perbedaan dengan karya sastra angkatan 66. Angkatan 66, yang pertama mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi, muncul puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Yang terakhir, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Selanjutnya yaitu angkatan 70-80. Yang pertama, para sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang kedua, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keempat, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Yang selanjutnya itu dalam karya sastra terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Selanjutnya, mulai menguat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Selanjutnya itu didominasi oleh roman percintaan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai angkatan 70-80. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.